Eh, mana Triana tadi, Chelsea? lagi direkam loh, Bu. Untuk Prana sehat belum? Iya, jangan lupa undang Ibu ya. Iya, sehat-sehat ya. Rupanya Yuk udah kita pulang yuk. satu sekolah ya. Iya, Bu, kami mau pulang, Bu. Tunggu dulu ya, Bu. Mau pulang? Iya, 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 iya. Halo. Apa? Ah, tak ada sama aku loh. Tak udah hapus malam tuh ya juga. Ayo, nggak sama siapa? Yang di kantor desa tak ada? Dia yang lulus administrasi tak ada yang termanu kak ah. Yalah, yalah. Aku lagi Zoom ya juga nih. Iya, iya, iya. Oke lah kakak-kakak, kita langsung mulai ya. Sambil menunggu yang lain masuk. Oke Kak, lanjutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat semuanya kakak-kakak. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat berkumpul di pertemuan kita selanjutnya yaitu tentang persiapan aksi nyata kakak-kakak ya. Nah, di sini kakak-kakak sebelum kita memulai kegiatan kita, kita mohon dulu sediaannya kepada Kak Rohman lah untuk pimpin doa kita Kak, agar kegiatan kita lancar dan dimudahkan. Boleh Kak Rohman? Sedikit Kak Rohman pimpin doanya. Oke, terima kasih dari Kak Fasil. Oke, semuanya kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Rohman sudah memimpin doa untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu di kegiatan kita melalui tatap maya tentang pembahasan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik kakak. Durasi kita selama 2 JP, moda kita moda daring yaitu sinkronus. Nah, di sini kakak-kakak kita fokuskan hati kita, tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur,
ingin tahu dan kebajikan di dalam kegiatan kita ini kakak ya. Mungkin kita ada kendala atau apapun itu, mudah-mudahan nanti diperlancar semuanya kakak ya. Nah, sedikit sebelum kita memulai kegiatan tatap maya kita kakak seperti biasa, tidak lupa saya membacakan kesepakatan bersama kita. Yang pertama yaitu menyalakan kamera jika tidak ada kendala kakak. Yang kedua, mematikan mikrofon jika ada yang berbicara. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Selanjutnya, memaksimalkan fitur chat yang ada di sudut kanan bawah kakak. Selanjutnya, klik raise hand jika ingin bertanya ataupun memberikan saran. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar. Jika ada yang mati lampu atau terlempar, silakan masuk lagi kakak. Sama saya juga saat ini di Sungai Apit lagi mati lampu nih kakak. Jadi mudah-mudahan baterai laptopnya cukup untuk 2 JP kita nanti. Oke kakak, tujuan kegiatan kita pada sesi ini yang pertama yaitu merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Bentar, kakak. Baik kakak-kakak. Yang kedua, kita lanjutkan di sini turun mulai hujan salju mas. Kata Kak Ahmad sama Kak Roman ya. Di sini panas kak, cukup panas. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita yang pertama yaitu merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata kakak yang nanti akan kakak lakukan. Setelah kita limit persiapan aksi nyata ini akan ada jeda waktu untuk kakak menyiapkan aksi nyatanya yang akan kakak upload ke LMS nanti. Mohon maaf kakak, di sini juga jaringannya kurang bagus nih, terlempar. Oh, udah kedengaran suara saya, Kak? Udah. Oke, siap Kak. Kita lanjutkan untuk agenda kita pada hari ini. Yang pertama yaitu refleksi koneksi antar materi. Terus yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik, terus penilaian. Ini Kak Yasin sudah bergabung juga. Selanjutnya yang ketiga, dialog, diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, penutup kakak ya. Nah, ini agenda kita untuk sesi pada siang ini di persiapan aksi nyata kakak ya. Nah, di sini yang pertama yang kita bahas refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 kakak. Sedikit nanti kita akan mengulang pembahasan tentang materi modul 1 dan
yang telah kita lewati atau yang telah kita lalui. Nah, sedikit di sini kakak-kakak, jika nanti kakak-kakak untuk persiapan aksi nyata ini kakak-kakak diharapkan memang baguslah untuk membuat aksi nyatanya kakak-kakak ya. Ya Kak Chelsea? Terlempar Kak Chelsea kayaknya nih. Baik kakak-kakak, di sini nanti kita akan membahas tentang persiapan aksi nyata membuat suatu video pembelajaran kakak-kakak. Nah, baik berupa itu video pembelajaran maupun video praktik baik. Kakak-kakak boleh nanti menanyakan jika tidak paham atau kurang memahami, langsung tanyakan kakak-kakak ya di sesi kita pada hari ini. Nah, di sini pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, di sini kakak-kakak, tentunya kita selama ini paradigma kita tentang pembelajaran PJOK ini kebanyakan dari kita masih menggunakan sistem teacher center kakak-kakak ya. Tidak bisa kita nafikan selama ini kita beranggapan para siswa kita harus mendengarkan apa kata gurunya gitu kakak-kakak. Nah, ini yang harus kita rubah kakak-kakak ya. Paradigma kita mulai dari kegiatan modul di titik 1 sampai modul titik 2 sampai juga kita ke modul ke tatap muka kemarin kakak-kakak diharapkan sudah berubah tentang pandangan kita mengenai pembelajaran yang PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu seperti apa gitu kakak-kakak. Mungkin seluruhnya belum kita memahami, tapi berangsur-angsur kita belajar kakak-kakak mengubah pandangan kita, menerapkan suatu pembelajaran yang bermakna, yang berdasarkan merdeka belajar dan berdasarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kakak-kakak ya. Nah, itu yang kita harapkan. Untuk pertanyaan selanjutnya kakak-kakak, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Nah, di sini pembahasan tentang strategi mengajar kakak-kakak ya. Strategi mengajar, mungkin langsung kita kemarin praktekkan secara langsung di kegiatan tatap muka. Kakak-kakak juga sudah memahami, kakak-kakak nanti tinggal memilih apa strategi mengajar kakak-kakak untuk kakak-kakak terapkan pada kegiatan aksi nyata nanti. Jangan ragu kakak-kakak jika kakak-kakak melakukan kesalahan di dalam pembuatan video pembelajaran nanti kita maklumi. Karena apa ya, kita sudah berusaha, sudah bagus membuatnya, tapi tidak akan ada ibaratnya yang bagusnya 100% gitu kakak-kakak. Pasti ada celah-celah sedikit yang mungkin salah dalam pembahasan video pembelajaran kita yang nanti akan kita terapkan kakak-kakak. Itu kita maklumi, kita tidak permasalahkan kakak-kakak ya. Selanjutnya, nah di model pendidikan juga kakak-kakak saya yakin sudah memahaminya. Di modul tatap muka kemarin juga kita membahas tentang model-model pendidikan gerak ini. Kakak bisa cantumkan nanti langsung model apa yang cocok untuk kakak terapkan pada video pembelajaran aksi nyata kakak nanti. Nah, di sini juga model pendidikan kebugaran kita sama-sama sudah mempelajarinya kemarin di tatap muka kakak-kakak tentang model pendidikan kebugaran ini. Nah, kakak-kakak bisa berkreasi apapun bentuknya video pembelajaran aksi nyata yang kakak-kakak buat nanti. Terserah kakak kreasinya seperti apa, berdiferensiasinya seperti apa, kakak-kakak boleh melakukan. Ini Kak Rudi sama Kak Eko sudah bergabung. Nah, nanti kakak-kakak boleh berkreasi lah semantap-mantapnya, sebagus-bagusnya di video aksi nyata yang kakak-kakak akan terapkan nanti ya di lapangan. Nah, di sini
juga pembahasan tentang pemahaman kakak-kakak tentang sport education model yang mungkin sama-sama sudah kita lakukan, sama-sama sudah kita terapkan juga pada pembelajaran tatap muka kemarin. Kakak-kakak sudah melakukan praktik bagaimana sebenarnya pemahaman kita tentang sport education model ini kakak-kakak. Nah, jika nanti aksi nyata kakak-kakak melakukan kegiatan sport education model, itu malah lebih bagus kakak-kakak. Tapi ya diusahakan untuk ini kakak-kakak, memanajemen peserta didiknya sebaik-baiknya gitu. Karena yang kita takutkan permasalahannya pada saat mungkin siswa SD yang kelas rendah kakak-kakak terapkan sport education model, agak kesulitan mereka memahami tugas-tugas atau instruksi yang akan kakak berikan nanti di lapangan. Kakak sesuaikanlah tingkat kelasnya dengan pemahaman mereka, mungkin yang kelas atas ataupun kelas SMP ataupun SMA. Kakak boleh menerapkan ini karena mereka mungkin sekali diberikan instruksi mereka langsung memahami gitu. Tapi untuk kelas rendah sebaiknya kakak-kakak saya tidak melarang, tapi kakak-kakak menyesuaikan saja gitu. Nah, di sini kakak-kakak paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK itu sangat berhubungan khusus dengan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak di sini ya yang kita harapkan sebagai tujuan, tentunya pandangan kita terhadap pembelajaran PJOK sekarang, terus keterampilan mengajar kita sebagai guru sudah mulai ada peningkatan walaupun tidak signifikan gitu kakak-kakak, tetapi kita berproses untuk merubah diri, merubah lingkungan kelas, merubah gaya mengajar kita, ataupun merubah model mengajar, model pendidikan yang kita terapkan kakak-kakak sesuai pemahaman kita masing-masing gitu. Nah, sedikit di sini saya akan menjelaskan kakak-kakak tentang penjelasan tugas aksi nyata yang kakak-kakak akan terapkan, akan lakukan. Yang pertama yaitu setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak nantinya akan merancang suatu pembelajaran, suatu bentuk kegiatan pembelajaran yang kakak-kakak akan lakukan di kelasnya masing-masing yang kakak pilih. Nah, kakak-kakak diharapkan nantinya membuat suatu urutan pembelajarannya yang jelas gitu. Dikatakan jelas mulai dari kakak-kakak memulai perencanaan, tentunya membuat modul ataupun RPP, terus kakak-kakak melakukan suatu pelaksanaan praktik pembelajaran, tersusun rapi gitu kakak-kakak. Nah, terakhir kakak-kakak juga kalau dapat nanti menyelipkan kegiatan refleksi setelah pembelajaran dilakukan kakak-kakak. Baik itu kakak-kakak menggunakan refleksi langsung ataupun kakak-kakak menggunakan refleksi yang tertulis. Baik itu secara portofolio ataupun penugasan kakak-kakak ya. Nah, untuk pengantar tugasnya kakak-kakak keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif.
Nah, di sini kakak kegiatan kita, praktek pembelajaran kita tentunya membutuhkan sebuah lingkungan belajar yang memang cocok untuk kita terapkan gitu kakak. Contohnya kakak menerapkan praktek pembelajaran passing pada permainan bola voli gitu. Tentu kakak membutuhkan lapangan yang memang cocok untuk melakukan praktek. Atau kakak melakukan kegiatan pembelajaran atletik, tentunya kakak harus ada lintasan-lintasan untuk para peserta didik nanti melakukan kegiatan pembelajarannya kakak, praktik pembelajarannya. Yang kedua, yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini kakak boleh kakak memilih strategi pembelajaran apa. Kak, di sana apakah nggak berpetir-petir? Belum ada Kak Chelsea di sini. Alhamdulillah masih panas. Masih mendung-mendung dikit. Mudah-mudahan nggak sampai petirnya ke sini. Petir di sini Kak, jadi takut. Menyesuaikan saja Kak Suprat. Kak Emak, Kak Chelsea ya. Maaf Kak, di sini hujan lebat, petirnya gede-gede. Oh, berarti belum sampai di sini hujannya kayaknya nih. Baik kakak, saya lanjutkan penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini. Kakak boleh rancang nanti strategi apa? Ya Kak, di sana sudah hujan deras dan petir jadi agak takut. Jadi nanti kakak yang di poin B, kakak boleh memilih strategi pembelajaran apa yang cocok untuk kakak terapkan nanti ya. Nah, yang ketiga, yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini poin C, seperti yang kita bahas pertemuan tatap maya sebelumnya, kakak, kita melakukan suatu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, kakak. Kakak juga membuat nanti rubrik penilaian di akhir kegiatan pembelajaran yang kakak cantumkan di dalam modul ajar maupun RPP yang kakak buat nantinya yang akan diupload ke LMS kakak ya. Nah, sedikit informasi kakak untuk kegiatan aksi nyata ini, kakak selain mengupload video pembelajaran, kakak juga sepaket juga nanti akan mengupload RPP atau modul ajarnya kakak. Jadi jika video pembelajarannya ada, RPP-nya tidak ada, nanti akan belum hijau kakak ya, belum hijau, belum dikatakan lengkap tugasnya gitu. Jadi dua-duanya harus diupload. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing, kakak. Nah, fokus kita kakak, jika kakak nanti waktunya ini cuma 30 menit, kakak usahakan untuk kegiatannya tidak terlalu lama di kelas. Mungkin langsung ke lapangan saja gitu kakak, praktek aksi nyatanya. Nah, rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit kakak ya. Kegiatan pembelajaran akhir, yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir, yang keempat refleksi pasca pembelajaran, yang kelima testimoni peserta didik kakak. Nah, untuk testimoni ini kakak boleh mencantumkan video tambahan di akhir pembelajaran. Kakak boleh menanyakan bentuk pembelajaran yang kakak terapkan, apakah menarik bagi siswa, boleh kakak tanyakan satu persatu atau keseluruhan gitu. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP modul ajar dan video yang diunggah. Nah, di sini kakak antara modul ajar dan video pembelajaran yang kakak unggah itu harus nyambung gitu kakak. Nyambung dalam artian kalau kakak menerapkan pembelajaran passing permainan bola voli,
tentunya modul ajarnya harus berkenaan dengan passing permainan bola voli gitu. Tidak boleh tidak nyambung gitu Kakak. Nanti di modul ajarnya sepak bola terus praktek pembelajarannya bola voli, nanti tidak sesuai gitu Kakak ya. Untuk pengantar tugas ini Kakak akan saya screenshot. Nanti kita akan lakukan diskusi kelompok sedikit, membuat sedikit contoh tugas penerapan pembelajaran untuk kita terapkan di izin keluar Kak Petir, kata Kak Eko ya. Maaf Kak, di sini hujan deras banyak kilat, kata Kak Supriya. Kak Eko lagi ANBK juga. Waduh, udah sampai ke sini kayaknya nih Kak, udah gurunya. Oke Kakak, sama-sama aja kita berdoa, mudah-mudahan tidak apa-apa karena cuaca hari ini mungkin tidak mendukung. Di tempatku salju. Kak Roman tinggal di Jepang, Kak Roman. Ya Kak, petir-petir di sini. Baik-baik Kak Emma, sesuaikan saja Kak ya. Mudah-mudahan kita tidak apa-apa. Nah Kakak sudah saya kirimkan bentuk pengantar tugasnya nanti. Sudah saya kirimkan ke grup kelas kita. Kakak boleh menjadikan referensi pengantar tugas ini ketika kakak akan melakukan kegiatan aksi nyata nanti ya Kakak. Jadi sini juga ada petunjuknya. Kakak melakukan kegiatannya sesuai susunan ini Kakak. Ini Kak Eri baru masuk. Nah, yang pertama yaitu rekaman videonya berisi ya Kak Celsa. Kak, rekaman video tuh harus 30 menit atau intinya aja 30 menit, Kak? 30 menit, jadi persingkat Kak Celsa ya. Rekaman videonya yang pertama kan kegiatan pembelajaran awal gitu kan, entah itu berdoa ataupun pemanasan gitu nanti. Baru Kakak masuk nanti ke kegiatan pembelajaran inti secara maksimal 30 menit. Jadi lebih dikit pun tidak masalah Kakak ya. Nah 35 atau 40 menit itu masih diperbolehkan gitu. Yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir, yang keempat refleksi pembelajaran, dan kelima testimoni peserta didik. Jadi di sini Kakak ya, seperti yang Kak Celsa tanyakan tadi, apakah boleh kita maksimal 30 menit. Sebenarnya ini disebut juga pembelajaran kilat Kak ya. Kalau untuk kita PJOK, kalau kita pikir waktunya maksimal 30 menit ini kan nggak terlalu lama, terlalu cepat gitu Kakak ya. Kak, Ya, petir Kak, kuat sini. Petir kuat, ngeri. Aduh, takut jadi ya. Kak, suaranya agak sembunyi sih Kak. Tambah hujan, tambah petir, Kak. Jadi gimana nih Kakak? Apa kita tunda dulu materi kita? Entah tunda malam lah enggak? Ngeri Kita ya. kesepakatan dulu. Kalau ya kita tunda malam, kita tunda nanti di malam hari. Ya ngeri ya, petir ah. Ya tunda aja lah Kak, takut pula Kak. Ngeri-ngeri sedap nih. Oke lah kalau gitu Kak ya. Berarti kita tunda dulu di malam nanti. Paling sekitar sejam 60 atau 65 menit atau 70 menit nanti Kakak ya. Karena kita dah jalan juga sekitar 30 menit ini kegiatan kita. Baik Kak, kita tunda dulu. Iya ngeri ya. Oke, nanti Kakak juga siapkan. Nanti ini dah saya juga pengantar tugasnya nanti ya. Siapa tahu Kakak boleh menyiapkan nanti kegiatan untuk kita diskusi sebentar. Oke, saya tutup Kakak ya. Iya. Oke, Kakak boleh matikan. Kita tutup dulu, kita sambung nanti malam. Terima kasih Kak ya. Saya stop dulu rekamannya. Iya.